Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang beredar di dunia maya. Video itu adalah pengajian seorang ustadz. Katanya sih, dalam video itu membahas tentang talafuz niyaz, bahwa ia menyatakan talafuz niat di dalam salat itu adalah bid'ah. Lalu bagaimana dengan pernyataan ini? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap pernyataan beliau mengatakan talafuz niat di dalam salat adalah bid'ah. Memang betul kalau mentalafuzkan niat itu di dalam salat. Kita tidak membantahnya, karena di dalam salat itu yang harus dilakukan adalah rukun-rukun salat. Sedangkan talafuz niat ini tidak termasuk dalam rukun salat. Maka jika melafazkan niat di dalam salat, maka salatnya batal. Tetapi talafuz niat yang dilakukan itu adalah sebelum salat itu dikerjakan, bukan di dalam salat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait talafuz niat ini ataupun mengucapkan usalli, yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa persoalan pembacaan usalli itu bukan persoalan yang baru terjadi kemarin, tapi ini sudah terjadi beberapa puluhan tahun yang lalu di masa para ulama-ulama besar. Itu yang kedua, bahwa persoalan melafazkan usalli sebelum salat, bukan di dalam salat, sebelum salat, itu bukan persoalan yang baru terjadi dalam bulan ini, ataupun dalam tahun ini, ataupun akhir-akhir tahun ini, ataupun beberapa tahun yang lalu. Tetapi persoalan usalli ini adalah jauh sudah lama terjadi di masa ulama-ulama besar terlebih dahulu. Yang ketiga, siapakah yang mentalafuzkan niat di dalam salat ini? Ternyata ketika kita membuka literatur fikih, orang-orang yang mentalafuzkan niat ini bukan mereka-mereka yang jualan di tepi jalan, bukan mereka-mereka yang tidak berpendidikan, tetapi yang melafazkan usalli sebelum salat ini adalah terdiri daripada ulama-ulama besar, terutama adalah dalam kalangan mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana hukum talafuz niat, mengucapkan usalli sebelum salat? Dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak bermasalah. Sahkah salat orang yang tidak mentalafuzkan niat? Sah. Karena talafuz niat ataupun membacakan usalli itu tidak termasuk dalam syarat salat, tidak termasuk dalam rukun salat fi madhhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i.
Maka dari itu, persoalan talafuz niat ini, jika ada orang yang mengangkat ke permukaan lalu membid'ahkan di sana sininya, yang pertama dia kurang kerjaan, yang kedua dia tidak faham. Berikut ada beberapa matan kitab dari kalangan mazhab Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'iyah yang menjelaskan tentang letak duduk persoalan niat ini, lafaz usalli ini, apakah dia itu sunat dibaca ataupun tidak boleh dibaca. Pertama, di dalam kitab Minhaj karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Minhaj, Imam Nawawi mengatakan, wan niyatu biqalbi wa yundabu nutqu qubaila takbiri. Niat itu di dalam hati dan disunatkan melafatkan usalli, melafatkan niat itu sebelum salat itu dikerjakan. Ini pernyataan Imam Nawawi. Apakah Imam Nawawi tidak paham tentang bid'ah dengan tidaknya? Apakah lebih paham seorang yang dikatakan ustaz yang kelahirannya 1992 hanya dengan bermodalkan besar suara, bermodalkan jenggot panjang, lalu di mana-mana bid'ah sana bid'ah sini? Imam Nawawi menekan dalam kitab Minhaj, wan niyatu biqalbi wa yundabu nutqu qabla takbiri. Silakan dicari dalam kitab Minhaj. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menjelaskan dalam kitab Syarah Minhajut Talibin, dalam kitab Tuhfah. Di dalam kitab Tuhfah beliau menjelaskan apa kata Imam Ibnu Hajar, wa yundabu nutqu bil manwi qubaila takbiri liyusa'idal lisan qalba wa khurujan min khilafi man aujabahu wa in syazza wa qiyasan ala ma ya'ti fil hajj. Apa kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah? Dan disunatkan mengucapkan apa yang diniatkan sesaat sebelum takbir, gunanya supaya lisan dapat menolong hati, juga karena ada orang yang mewajibkannya, dan pula dikiaskan kepada apa yang terjadi dalam mengerjakan haji. Tuhfatul Muhtaj juzuk 2 halaman 12. Imam Ibnu Hajar, seorang ulama besar, penulis kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan sendiri dalam kitabnya bahwa melafadzkan niat itu adalah sunnah. Lalu ingin kita bandingkan dengan seorang yang baru pulang dari entah berantah, modal hanya hafal 30 juz Al-Quran, sehingga di mana-mana pengikutnya itu berkampanye bahwa
Beliau hafal 30 juz, beliau hafal 30 juz. Seperti tidak pernah ikut acara di RCTI. Ada berapa banyak anak-anak di sana di bawah umur yang masih 5 tahun. Ternyata mereka mampu menghafal 30 juz. Apakah ketika sudah hafal 30 juz dia seorang ulama besar? Belum tentu. Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab Tuhfah bahwa melafazkan niat itu adalah sunat hukumnya. Kemudian apa kata Imam Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj? Beliau mengatakan, wa yundabu nutqu bil manwi qubaila takbiri liyusa'ida lisanul qalba wa li'annahu ab'adu 'anil waswasi wa li khuruji minal khilafi man aujabahu. Nihayatul Muhtaj juzuk 1 halaman 437. Sunat mengucapkan yang dia niatkan itu, yaitu membacakan lafaz usalli sesaat sebelum takbir. Gunanya supaya lidah dapat menolong hati untuk menjauhkan was-was dan jangan terlalu jauh dari ulama yang memfatwakan wajibnya membacakan usalli. Imam Ramli wafat tahun 1004 Hijriah. Wafat beliau 1004 Hijriah. Berarti menandakan persoalan pembacaan lafaz usalli ini bukan persoalan tahun 2019, 2018, 2017, apalagi 2020. Di tahun 1004 Hijriah ternyata ulama telah membahas tentang persoalan usalli ini. Imam Ibnu Hajar wafat tahun 974 Hijriah. Wafat beliau 974 Hijriah. Tahun 974 Hijriah ulama telah membahas tentang pembacaan usalli ini. Mereka-mereka ini masih diragukan kealimannya, masih diragukan keilmuannya, masih diragukan kefaqihannya, masih diragukan pemahaman mereka tentang hadis, tentang ayat Al-Quran. Di dalam kitab mereka menjelaskan bahwa melafadzkan usalli itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian berkata Imam Khatib Syarbini wafat 997 Hijriah. Apa kata beliau dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj? Wa yundabu nutqu bil manwi khubaila takbiri liyusa'ida lisanu qalba wa li'annahu ab'adu 'anil waswas. Bahwa disunatkan melafazkan niat sebelum takbir supaya memudahkan lisan terhadap hati dan untuk menjauhkan was-was yang ada di dalam hati. Kemudian di dalam kitab Fikih Fathul Wahhab yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wafat 926 Hijriah. Apa kata beliau? Wa yusannun nutqu bil manwi ubaila takbiri liyusa'idal lisanu qalba. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan wa sunnah nutqu bil manwi qabla takbiri liyusa'idal lisanu qalba wa khurujan min khilafi man aujabahu. Bahwa semuanya ulama-ulama besar ini yang hidup pada puluhan tahun yang lalu telah menulis banyak kitab
Dan kitab mereka-mereka ini menjadi referensi hukum bagi umat Islam di dunia ini. Ternyata mereka mengatakan bahwa mentalafuzkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Adapun talafuz niat di dalam salat itu kita akui bahwa di dalam salat yang boleh dikerjakan adalah rukun. Sedangkan rukun itu hanya 13 perkara, tidak termasuk di dalamnya adalah talafuz niat. Seperti yang disampaikan oleh seorang yang katanya ustaz. Kemudian sebagai penutup, jika dikatakan bahwa talafuz niat adalah bid'ah, maka ada yang lebih bid'ah daripada itu lagi. Apa itu? Yaitu meniatkan salat ketika masih di rumah. Ini jelas pernyataan yang menyesatkan. Bagaimana cara kita niat salat di rumah? Sedangkan niat merupakan rukun salat. Rukun salat harus dikerjakan di dalam salat. Bila mana dikerjakan di luar salat itu bukan rukun salat. Nah, kalau niat itu sebagai rukun salat, kita sudah niat di rumah, berarti di rumah kita sudah mulai salat. Kalau di rumah boleh niat, maka di rumah juga boleh baca Al-Fatihah. Begitu sampai ke masjid, langsung sujud atau langsung ruku. Kalau ada orang bertanya, kenapa langsung ruku? Saya sudah niat dan sudah baca Fatihah tadi di rumah. Kenapa niat boleh di rumah? Kenapa Fatihah tidak boleh? Sedangkan niat dan Al-Fatihah merupakan kedua-duanya adalah rukun di dalam salat. Niat telah dijelaskan oleh ulama, yaitu qasdu syai'in biqalbi muqtarinan bil fi'li. Mengqasadkan sesuatu di dalam hati yang muqtarin dengan perbuatan, yang menyertai dengan perbuatan salat. Definisi ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala pekerjaan itu harus disertai dengan niat. Di mana keluar makna muqaranah pada hadis tersebut? Pada kalimat bi, yaitu innamal a'malu bin niyah bi harfil jari bi maknal ma'iyyah, yaitu bi huruf jar dengan bermakna ma'a. Maka niat harus diiringi dengan perbuatan. Tidak boleh niat itu dikerjakan di rumah. Karena jika sudah dikerjakan di rumah, berarti dari rumah sudah mulai sholat. Berapa langkah dari rumah ke masjid, berapa ucapan yang sudah kita berbicara dari rumah ke masjid, maka itu semua adalah perkara yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab.